Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hambatan komunikasi antar budaya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu Mutia Azahra dengan NPM akhir 034, lalu ada rekan saya bernama Elsya Gusti Lestari dengan NPM akhir 014, lalu ada Arista Handayani dengan NPM akhir 029, dan terakhir ada Safna Zakiyah dengan NPM akhir 038. Baiklah, langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Elsya Gusti Lestari. Baik, selanjutnya terdapat pendahuluan. Komunikasi antar budaya seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran hubungan, baik dalam lingkup individu, budaya, maupun organisasi. Hambatan tersebut bisa muncul dari perbedaan bahasa, penggunaan bahasa nonverbal, perbedaan konteks dalam berkomunikasi, serta nilai dan norma yang dianut setiap budaya. Selain itu, faktor stereotip, perbedaan dalam struktur organisasi, pandangan terhadap gender, dan penggunaan teknologi juga dapat menjadi kendala. Semua perbedaan ini berpotensi menimbulkan salah paham yang akhirnya dapat merusak kerjasama maupun hubungan internasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu maupun organisasi untuk memiliki kompetensi antar budaya, yaitu kemampuan memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan keberagaman. Dengan kompetensi ini, hambatan komunikasi bisa diminimalisir sehingga kerjasama dan hubungan bisnis dapat terjalin dengan baik tanpa menimbulkan konflik atau kegagalan. Selanjutnya terdapat hambatan utama. Dalam komunikasi antar budaya, terdapat beberapa hambatan utama yang sering muncul. Pertama adalah hambatan perseptual, yaitu perbedaan cara pandang atau kerangka berpikir dan interpretasi seseorang dalam menafsirkan suatu pesan. Perbedaan ini bisa membuat pesan yang sama dimengerti secara berbeda oleh orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua adalah hambatan budaya atau values and beliefs yang berkaitan dengan nilai dan keyakinan. Misalnya, budaya yang mementingkan individualisme akan berbeda dengan budaya yang menjunjung tinggi kolektivisme. Selain itu, perbedaan dalam hal jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana orang menghormati otoritas juga dapat menimbulkan perbedaan dalam cara berkomunikasi. Yang ketiga adalah hambatan bahasa yang meliputi penggunaan bahasa ibu, aksen, gaya berbicara, atau keterbatasan kosakata. Hal ini bisa menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan jelas atau terjadi salah paham. Lalu yang keempat ada hambatan nonverbal, yaitu perbedaan dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, maupun jarak fisik. Misalnya, sebuah gestur yang dianggap sopan di satu budaya bisa saja dianggap kurang pantas di budaya lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hambatan utama dalam komunikasi antar budaya yang selanjutnya, yaitu pertama ada konteks, ada high dan low konteks. Dalam budaya high konteks, misalnya seperti di negara Jepang atau Tiongkok, komunikasi lebih banyak bersifat implisit, penuh dengan makna tersirat, bahasa tubuh, dan konteks situasi. Sebaliknya, budaya low konteks seperti di negara Amerika dan Jerman lebih eksplisit, artinya pesan tersampaikan secara langsung, jelas, dan to the point. Hambatannya muncul kalau orang dari budaya low konteks berbicara dengan orang dari budaya high konteks, bisa terjadi salah paham karena perbedaan cara penyampaian maksud. Yang kedua ada stereotip dan prasangka. Stereotip adalah pelabelan berlebihan pada suatu kelompok, contohnya seperti orang Asia pasti pintar matematika. Sedangkan prasangka adalah sikap negatif yang sudah terbentuk sebelum mengenal orangnya. Hambatannya itu berdampak pada menimbulkan bias, menggeneralisasi, bahkan diskriminasi yang akhirnya menghambat komunikasi yang sehat. Yang ketiga ada organisasional. Hambatannya bisa muncul dari struktur hierarki, gaya kepemimpinan, dan aturan organisasi. Misalnya, di negara dengan budaya hierarki tinggi seperti di Korea Selatan, bawahan sering enggan mengkritik atasan karena dianggap tidak sopan.
Hal ini bisa menghambat komunikasi yang terbuka. Lalu yang terakhir ada teknologi dan gender. Perbedaan gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan juga bisa menjadi hambatan. Misalnya, laki-laki cenderung lebih direct, sementara perempuan lebih diplomatis. Teknologi juga berperan seperti ada keterbatasan media digital, seperti misinterpretasi lewat chat atau kendala akses teknologi di beberapa negara. Jika tidak dipahami, dapat menimbulkan gap komunikasi antar budaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mini case atau contoh nyata dari hambatan antar komunikasi antar budaya. Jadi terdapat sebuah perusahaan Amerika yang ingin masuk ke pasar berbahasa Spanyol. Mereka memakai slogan iklan dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Spanyol tanpa mengecek konteks budaya dan bahasa lokal. Sehingga kata yang digunakan ternyata mempunyai arti yang berbeda dan bahkan negatif dalam bahasa lokal, yang mengakibatkan konsumen salah mengerti pesan iklan dan ada yang menganggapnya kasar. Hal ini mengakibatkan konsumen menjadi marah, citra merek menjadi hancur, dan perusahaan mengalami kerugian besar. Contoh nyata dari kasus ini adalah Chevrolet Nova. Jadi General Motors meluncurkan mobil bernama Chevrolet Nova di pasar Amerika Latin. Dalam bahasa Spanyol, Nova atau dibaca Nova itu berarti tidak jalan atau tidak bisa bergerak, sehingga konsumen menjadi enggan membeli dan penjualan menjadi gagal total sehingga perusahaannya merugi. Dalam contoh nyata ini, kita dapat mengambil analisis dari perspektif budaya, bahasa, dan nonverbal. Dalam konteks budaya, perusahaan ini tidak dapat memahami sensitivitas budaya lokal dan hanya menyalin strategi dari Amerika ke pasar baru. Dalam konteks bahasa, mereka mengabaikan makna kata dalam bahasa target. Terjemahan literal sering mengakibatkan salah paham. Lalu yang terakhir ada dalam konteks non-verbal, yaitu walaupun kasus ini terkait bahasa, dampaknya terlihat juga dalam ekspresi konsumen yang merasa tertipu atau diremehkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada dampak hambatan. Nah, hambatan komunikasi ini khususnya dalam konteks antar budaya sebenarnya punya efek yang cukup serius. Bukan cuma sekedar salah paham biasa, tapi bisa berpengaruh pada kerja tim, peluang bisnis, sampai reputasi perusahaan. Nah, pertama, yaitu ada kesalahpahaman pesan. Jadi ketika informasi yang kita sampaikan tidak diterima sesuai maksud, hasilnya bisa berbeda jauh dari yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin menyampaikan hal positif, tapi karena perbedaan bahasa atau gaya komunikasi malah ditangkap negatif. Nah, yang kedua, ya ini ada konflik antar individu atau tim. Nah, perbedaan interpretasi ini sering memicu ketegangan. Orang merasa tidak dihargai, lalu muncul perselisihan. Dan kalau dibiarkan, masalah kecil bisa jadi konflik yang besar. Nah, ketiga yaitu ada hilangnya peluang bisnis. Nah, bayangkan kita sedang negosiasi dengan klien internasional. Karena komunikasi yang tidak jelas, klien merasa ragu, kontrak bisa batal, bahkan mereka bisa kehilangan kepercayaan pada kita. Nah, artinya bukan hanya kerugian finansial, tapi juga kepercayaan yang hilang. Nah, yang keempat yaitu ada menurunnya efisiensi dan produktivitas. Nah, kalau pesan sering salah tangkap, tim harus bolak-balik klarifikasi. Akibatnya pekerjaan melambat, energi habis untuk menjelaskan ulang, bukan untuk menyelesaikan masalah utama. Nah, yang terakhir yaitu ada rusaknya hubungan jangka panjang. Nah, kalau hambatan komunikasi terus berulang, reputasi perusahaan bisa menurun. Mitra kerja internasional mungkin berpikir, perusahaan ini kurang profesional. Akhirnya kerjasama jangka panjang pun bisa terancam. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa hambatan komunikasi punya konsekuensi yang nyata, bukan hanya menghambat percakapan sehari-hari, tapi bisa berdampak pada keberlangsungan kerjasama, bisnis, bahkan nama baik perusahaan. Selanjutnya yaitu ada solusi dan strategi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dampaknya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah, di slide ini ada beberapa solusi dan strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi antar budaya. Nah, kita perlu melatih diri untuk
memahami nilai, norma, dan perilaku lintas budaya. Tidak semua orang punya kebiasaan yang sama dengan kita, jadi penting sekali untuk meningkatkan self-awareness dan juga cultural sensitivity. Dengan begitu, kita bisa lebih menghargai perbedaan dan tidak mudah salah paham. Yang kedua yaitu gunakan komunikasi yang jelas dan terbuka. Nah, jangan pakai bahasa yang ambigu atau jargon yang mungkin hanya dimengerti oleh sebagian orang. Nah, ingat bahwa lawan bicara kita bisa saja berasal dari budaya yang berbeda. Jadi, gunakan bahasa yang sederhana, langsung, dan pastikan mereka benar-benar memahami pesan kita. Kalau perlu, tanyakan kembali apakah informasi itu sudah jelas. Nah, yang ketiga yaitu kurangi bias dan stereotip. Nah, kita seringkali tanpa sadar membuat asumsi berdasarkan budaya orang lain. Misalnya, menganggap semua orang dari negara tertentu bersikap sama, padahal kenyataannya setiap orang itu unik. Jadi, perlakukan mitra kerja sebagai individu, bukan sekedar perwakilan budayanya. Nah, intinya, solusi untuk hambatan komunikasi ini ada pada kesediaan kita untuk belajar, untuk terbuka, dan untuk menghargai perbedaan. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, seperti meningkatkan kompetensi antar budaya, berkomunikasi secara jelas, dan mengurangi stereotip, maka kerjasama akan jauh lebih efektif, hubungan lebih harmonis, dan tentunya hasil kerja akan lebih maksimal. Selanjutnya yang keempat yaitu kembangkan empati dan fleksibilitas. Nah, langkah yang bisa kita lakukan dengan mencoba melihat situasi dari perspektif budaya lain, serta menyesuaikan gaya komunikasi, misalnya lebih implisit di Asia dan lebih eksplisit di Barat. Nah, dengan memahami sudut pandang budaya lain, kita tentu bisa mencegah kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang kelima, manfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan memilih media komunikasi yang tepat, seperti tatap muka, video call, ataupun email, serta menambahkan klarifikasi jika komunikasi dilakukan tanpa isyarat non-verbal. Nah, teknologi ini tentu bisa menjadi hambatan ataupun penghalang, tergantung cara kita menggunakannya. Dan yang terakhir, program pelatihan dan kebijakan organisasi. Dengan mengadakan pelatihan lintas budaya untuk karyawan internasional, dan juga bangun budaya kerja inklusif dengan sistem komunikasi 2 arah. Nah, pelatihan lintas budaya ini tidak hanya soal investasi, tetapi juga kebutuhan di dalam dunia global. Nah, dengan strategi yang tepat dan juga solusi yang tepat, hambatan komunikasi antar budaya dapat diubah menjadi kekuatan kolaborasi. Kesimpulannya, hambatan komunikasi antar budaya muncul dari adanya perbedaan nilai, norma, bahasa, perilaku nonverbal, stereotip, serta faktor organisasional, gender, dan juga teknologi. Hambatan ini sangat mengganggu proses pertukaran informasi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, konflik, penurunan produktivitas, serta hilangnya peluang bisnis hingga kerusakan hubungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penghalang komunikasi sangat penting dalam konteks manajemen lintas budaya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.